Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Info Channel dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan keberkahan, dan semoga cita-cita kita yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dihasilkan dan dilancarkan semua urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Info Channel, untuk kajian kali ini kita akan mengkaji 3 hukum dalam wudhu tentang telinga. Ini saya ambil dari kitab Al-Mizan Kubro halaman 127 juz yang pertama. Insya Allah kita akan tampilkan teksnya agar kita bisa menelaah, dan mohon maaf apabila kesalahan mohon dibenarkan. Kita mulai. Wa min dzalika, dan dari sebagian ikhtilaf para ulama, qaulul a'immati salasati innal udhunaini minar ra'si yustahabbu mashuhuma ma'ahu. Yang pertama tentang keadaan telinga dalam segi kita wudhu atau waktu kita melaksanakan wudhu, maka menurut imam yang 3, yaitu Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, innal udhunaini minar ra'si yustahabbu mashuhuma ma'ahu. Maka telinga itu menurut ulama yang 3 termasuk kepala. Jadi artinya telinga itu termasuk bagian kepala. Nah, oleh sebab itu menurut ulama yang 3, dikarenakan telinga termasuk bagian kepala, maka waktu wudhu sesudah membasuh 2 tangan, 2 lengan, maka kata imam yang 3 disunatkan mengusap telinga beserta kepala. Jadi disunatkan mengusap telinga itu waktu kita mengusap kepala, disunatkan bersamaan. Jadi tidak masing-masing, tidak kepala langsung telinga, tidak. Tapi di sini ma'ahu beserta kepala. Jadi ngusapnya itu beserta kepala. Jadi kesimpulannya menurut imam yang 3 bahwa telinga itu termasuk bagian kepala. Nah, oleh sebab itu menurut imam yang 3 disunahkan mengusap telinga beserta kepala. Itu yang pertama pemirsa. Hukum mengusap telinga dalam wudhu. Maqali Syafi'i innahuma udwani mustaqilani yumsahani bima'i jadidin ba'da masir ra'si. Menurut Imam Syafi'i atau madhab Syafi'iyah, telinga itu adalah udwani mustaqilani, anggota yang pisah, artinya tidak termasuk golongan kepala dan tidak termasuk wajah. Jadi menurut madhab Syafi'iyah atau Imam Syafi'i bahwa telinga itu udwanun mustaqilatun, anggota yang mencil. Artinya mencil itu adalah yang masing-masing bukan termasuk kepala dan bukan termasuk wajah. Nah, oleh sebab itu menurut madhab Syafi'iyah, maka yumsahani bima jadidin ba'da masyurasi. Maka madhab Syafi'iyah berpendapat mengusap telinga itu termasuk hukumnya sunnah sesudah mengusap kepala. Jadi sesudah kita membasuh tangan, terus kita mengusap kepala. Nah, sesudah mengusap kepala disunahkan mengusap telinga, dikarenakan telinga termasuk anggota yang
tidak termasuk wajah, dan tidak termasuk kepala. Beda dengan ulama yang tiga yang tadi. Yang pertama, bahwa telinga itu termasuk bagian dari kepala, maka mengusap telinga beserta kepala bersamaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua. Yang ketiga, waqala az-Zuhri huma minal wajhi. Fayugsalani dhahiran wa batinan ma'al wajhi. Yang ketiga, menurut Imam Zuhri, telinga itu termasuk anggota wajah. Maka kalau kita berpendapat atau berpegang atau meyakini pendapat Imam Az-Zuhri bahwa telinga itu termasuk anggota wajah, maka diwajibkan dibasuh beserta wajah. Jadi begitu kita membasuh wajah, maka telinga juga harus dibasuh, dikarenakan telinga termasuk anggota wajah. Nah, paman ini yang berpendapat bahwa membasuh telinga wajib hukumnya. Yang keempat, wa qala Sya'bi wa jama'atun ma aqbala minhuma faminal wajhi yugsalu ma'ahuma wa ma adbara minhuma faminar rasi yumsahu ma'ahu. Menurut imam keempat, yaitu Imam Asy-Sya'bi dan sebagian golongan ahli fikih, berpendapat bahwa yang terlihat atau wama aqbala minhu, yang terlihat ini seperti depannya kuping, ini bahwa Imam Sya'bi dan sebagian para ulama berpendapat ini adalah sebagian dari wajah. Artinya, kalau menurut Imam Sya'bi dan segolongan para ulama, bahwa yang paling depan telinga atau yang terlihat dari depan kuping atau telinga, maka ini termasuk bagian dari wajah. Maka oleh sebab itu, ini wajib dikumbah atau dibasuh waktu kita membasuh wajah bersamaan dengan membasuh wajah. Yang kedua, menurut Imam Sya'bi, bahwa belakang wama adbara minhu, yang belakangnya ini tidak termasuk yang belakangnya ini adalah termasuk bagian dari kepala. Nah, oleh sebab itu, maka belakangnya ini tidak wajib dibasuh waktu membasuh muka. Tapi disunatkan diusap waktu kita bersamaan waktu mengusap kepala untuk belakang telinga ini. Nah, dari kesimpulan bahwa bagi madzhab Syafi'iyah yang berpendapat telinga itu termasuk udhun mustaqillun, anggota yang terpisah, bukan wajah dan bukan kepala, maka bagi madzhab Imam Syafi'i yang kita pegang, hukumnya ini adalah sunat mengusap telinga. Tapi bagi orang yang berpendapat bahwa telinga itu termasuk anggota wajah, maka bagi mereka yang meyakini dan mempercayai bahwa telinga itu termasuk bagian dari wajah, maka wajib dibasuh ketika bersamaan dengan membasuh muka. Nah, itu sementara pemirsa yang kita bisa sampaikan. Insya Allah kedepannya apa sih hikmah mengusap telinga? Semoga dalam penjelasan ini, walaupun banyak kekurangan, mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan-kesalahan, mohon maaf juga dan mohon dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.